wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Pertama-tama alhamdulillah di malam hari ini kita bersyukur bisa bersua kembali dalam kajian Sirah Nabawiyah dari pembahasan kitab Rawdatul Anwar fi Sirati Nabiyil Mukhtar, tulisan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Dan kitab ini sebagaimana kita ketahui menjelaskan Sirah Nabawiyah, sejarah Nabi secara ringkas, sehingga insyaallah akan tidak menjenuhkan untuk kita pelajari, untuk kita baca. Baik, dan dijelaskan ya secara lengkap oleh penulisnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Baik. Dan insyaallah kita akan masuki sekarang kisah selanjutnya. Sebelumnya kisah apa? Ada yang masih ingat? Hah? Kisah tentang apa sebelumnya? Hah? Ibu Susuan? Kenapa dengan Ibu Susan? Hah? Iya, mendapat keberkahan dengan hadirnya Rasulullah SAW. Waktu itu terakhir pembahasan kita perjalanan mereka yang tadinya menaiki keledai betina yang sangat lambat, kemudian punya onta betina yang tidak punya air susu, ya kan? Kemudian anaknya rewel terus karena tidak keluar ASI dari ibunya dan lain sebagainya. Banyak masalah. Setelah Nabi ikut, maka semuanya selesai. Ya, Nabi bisa minum ASI dari ibu susuannya, anaknya juga minum, kemudian ontanya penuh dengan air susu. Kemudian apa lagi? Ya, keledai betinanya larinya paling cepat, padahal tadinya dia di belakang sekali. Masya Allah. Baik, sekarang bagaimana kejadiannya setelah mereka tiba di sebuah kampung yang bernama Bani Sa'ad. Sebuah kampung yang bernama Bani Sa'ad. Taib, man yaqra? Antum. Taib, tafadhal. Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala baqa'un nabiy sallallahu alaihi wasallam fi Bani Sa'din ba'da ar-rada'ah. Wa kanat Halimatu ta'ti bin nabiy sallallahu alaihi wasallam ila ummihi wa usratihi kulla 6 ashhurin. ثم ترجع به إلى باديتها في بني سعد فلما اكتملت مدة الرضاعة وفطمته وجاءت به إلى أمه حرصت على بقائه صلى الله عليه وسلم. Di mana antum baca tadi? Baqa'un Nabi. Di atasnya lagi. Makanya saya walamma qadima fi diyarihim sampai situ terakhir. Ketika mereka tiba di rumahnya itu belum. Ya terakhir itu perjalanan ya. Terakhir perjalanan betul. Yang mendengarkan edisi berikutnya yang lalu ya. Terakhirnya apa? Perjalanan ya. Belum sampai di rumah. Belum ya. Sekarang sampai di rumah. Walamma qadima fi diyarihima diyaru Bani Sa'din. Diyarihima, diyari dia badal. Baik, Ustaz. Diyari Bani Sa'din wa kana ya ajdaba ardillahi kanat ghonamuhuma tarawwaha alaihima syaba'an mumtali'atal hawasiri bil alafi wa mumtali'atan الضروع باللبن فكان يحلبان ويشربان وما يحلب إنسان قطرة لبن. طيب. Walamma qadima ketika keduanya tiba fi diyarihim di rumah mereka. Siapa itu keduanya? Siapa keduanya?
Halimah As-Sa'diyah atau Halimah bintu Abi Dhuaib dengan suaminya Al-Harith. Ketika mereka tiba di rumah mereka, diari Bani Sa'ad, sebuah rumah di kampung Bani Sa'ad. Jadi ini kampung namanya Bani Sa'ad. Karena kampung itu dihuni oleh banyak keturunan dari Sa'ad, ya, dari Bani Sa'ad. Wa kana ajdaba ardillah, dan ternyata qaddarallah tempat Bani Sa'ad itu adalah tempat yang paling kemarau pada saat itu. Ya kan? Jadi waktu itu musim kemarau. Kan tadi sudah disebutkan tadi waktu perjalanan Halimah bersama Rasulullah itu musim kemarau. Dan ketika tiba di rumahnya Halimah dan suaminya, ternyata kampungnya adalah kampung yang paling parah pacekliknya. Tidak ada kampung yang paling parah. Karena ajdaba. Ya, ajdaba ardillah. Jadi kampung yang paling parah. Bumi Allah yang paling parah kemaraunya. Kana taghonamuhuma tarawwaha alaihima syaba'an mumtali'atal hawasiri bil alafi. Jadi waktu itu mereka tiba di rumah, ternyata kambingnya, Masya Allah, itu dalam keadaan kenyang. Perutnya kenyang, habis makan. Ya, mumtali'atal hawasir. Lambungnya itu penuh dengan bil alafi, dengan makanan. Nah, gitu. Aneh kan? Aneh tidak? Dapat rumput di mana ini kambing ini? Ini kambingnya di situ nggak ada rumput. Ya, tapi tiba di rumah kambingnya penuh perutnya dengan makanan, makan rumput. Kemudian mumtali'atad dhuru'i bil labani. Ontanya itu penuh dengan air susu. Masya Allah. Itu tidak ada air susu di situ. Orang nggak bisa dapat air susu onta itu. Tapi ini penuh. Fakana yahlibani wa yashribani. Maka keduanya memerah air susu ontanya, kemudian meminumnya. Wama yahlibu insanun. Sini pakai nakirah. Tidak seorang pun manusia yang bisa memerah qatra labanin, satu tetes susu sekalipun. Satu tetes. Nggak akan ada yang bisa memerah satu tetes susu sekalipun. Karena kondisinya sedang dalam kondisi apa? Kemarau, paceklik. Dalam kondisi paceklik, tapi pertama, kambingnya kenyang. Kedua, ontanya penuh dengan air susu. Yang ketiga, mereka bisa memerah dan kemudian meminumnya dengan puas. Keberkahan, bukan? Keberkahan. Jadi, adanya Nabi keberkahan bagi mereka. Luar biasa. Dan ini tidak disangka-sangka. Istilahnya kalau biar nggak dibayar nggak apa-apa gitu loh. Karena yang dia dapatkan jauh lebih besar daripada bayarannya. Keberkahan itu Masya Allah. Apa artinya berkah? Apa artinya berkah? Az-ziyadah wan nama. Sesuatu yang bertambah dan sesuatu yang tumbuh, itu berkah namanya. Sesuatu yang bertambah dan sesuatu yang tumbuh. Jadi kalau dia bertambah berarti asalnya sedikit. Kalau tumbuh asalnya kecil, jadi besar-besar. Itu namanya berkah. Jadi keberkahan itu dimulai dari yang kecil, dimulai dari kecil, kemudian tumbuh. Itulah keberkahan. Itulah keberkahan. Dan itu yang kita minta senantiasa kepada Allah. Diberkahi umur kita, diberkahi harta kita, diberkahi anak cucu kita, ya, diberkahi semuanya yang kita miliki, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Isa, dia mengatakan waja'alani mubarakan aina makun. Dan Allah menjadikan aku, memberikan berkah dimanapun aku berada. Dimanapun aku berada. Coba, kalau ada orang sedekah, dengan ada orang meminjamkan uang, tapi kembaliannya lebih banyak daripada yang dia pinjamkan. Kira-kira kalau secara logika, mana lebih banyak untungnya? Yang sedekah atau yang meminjamkan uang dengan cara riba? Yang secara logika kita ya, harusnya dia untung karena ini bisnis. Tapi di situ Allah tidak berkahi, maka hilang itu keberkahannya. Dia bertambah uangnya, tapi keberkahannya hilang. Ya kan? Tapi orang yang sedekah, Masya Allah. Orang yang sedekah, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan padanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepadanya. Nah, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghilangkan keberkahan pada perbuatan riba dan Allah berikan bertumbuh terus berkembang pada sedekah. Jadi sedekah itu kalau kita sedekahkan kelihatannya dia berkurang, tapi Allah akan ganti nanti insyaallah. Makanya jangan khawatir. Mana qasad shadaqatun min malin. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Kalau kita sedekah akan diganti Allah insyaallah. Nah, itulah yang namanya keberkahan. Ini yang dirasakan oleh Halimah dan suaminya ketika tiba di rumah, keberkahan luar biasa. Orang-orang dalam kondisi paceklik tapi mereka dalam kondisi baik-baik saja. Ya, domba-domba mereka kenyang. Ya, nggak tahu ini cari rumputnya di mana. Karena paceklik. Banyak orang berpikir ini cari rumputnya di mana. Tapi itulah keberkahan. Diberikan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itulah keberkahan. Tidak disangka keberkahan itu. Dan itu yang dirasakan oleh keluarga ini, subhanallah. Baik. Jadi apa keberkahan pertama yang didapatkan Halimah? Setelah tiba di rumah, kambingnya kenyang. Berkah loh kalau kambing kenyang, karena kita nggak cari makanan lagi kan. Kemudian yang kedua, ontanya penuh dengan air susu. Yang ketiga, bisa minum air susu. Orang nggak bisa memerah air susu walaupun 1 tetes, dia bisa minum. Ini luar biasa. Baik. Kemudian lanjut lagi. ثم قال رحمه الله تعالى فلم يزالا يعرفان من الله زيادة والخير. Itu maf'ul bihi dari mana itu? Dari ya'rifani. Ya'rifani termasuk fi'il yang mutaaddi, dia butuh objek. Baik, lanjut. Wal khaira hatta iktamalat muddat ar-radha'ah. Hatta iktamalat muddatur radha'ah. Baik. Wa madat sanatani. Baik. Fa fatamathu halimatu. Wa qad istadda wa qawiya fi hadhihi al-fatrah. Wa qawiya fi hadhihi al-fatrah. Qawiya itu fi'il madhi ya. Fi'il madhi ma'lum. Falam yazala ya'rifani minallahi az-ziyadata wal khaira. Dan keduanya, Halimah dan suaminya selalu melihat atau mengetahui adanya tambahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sayang-sayang bantu orang. Apa hadisnya? Allahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seseorang jika orang itu menolong saudaranya, membantu saudaranya. Kalau bantu orang jangan pikir-pikir untung atau rugi, jangan. Namanya membantu, jangan untung atau rugi. Nah, termasuk bentuk bantuan adalah meminjamkan uang. Makanya jangan di situ pikir untung atau rugi. Meminjamkan uang enggak boleh lebih, enggak boleh ambil manfaat karena itu masuk riba. Ya. Jadi kita bantu aja saudara kita. Nah, dan itu kita harapkan pahala, kita ikhlas karena Allah. Akan jadi ringan semuanya. Dan Allah akan gantikan semuanya. Makanya salah satu kenikmatan yang besar yang diberikan kepada seseorang adalah ketika dia telah membantu saudaranya. Itu akan muncul rasa puas, rasa bahagia. Kita rasanya senang melihat orang lain itu bisa tersenyum, ya kan? Ada orang kena musibah, ada orang kena bencana, kita bantu. Itu kalau kita lihat dia bahagia, itu Masya Allah. Itu kebahagiaan dalam diri kita nggak bisa diukur itu. Luar biasa sekali. Bagi orang yang ikhlas dalam membantu. Ya, bagi orang yang ikhlas dalam membantu. Tanpa dia peduli apakah namanya disebut atau tidak. Kalau kita bantu orang, dia bisa tersenyum, Masya Allah. Ya, itu luar biasa. Oleh karena itu, disebutkan dalam hadis tadi, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah akan menolong hambanya selama hamba itu mau membantu saudaranya. Jadi kadang bantuan Allah diberikan kepada kita karena kita suka membantu orang lain. Makanya jangan pikir-pikir kalau bantu orang lain. Nah inilah, Halimah selain dia memang butuh uang, tapi dia juga membantu. Karena Rasulullah adalah seorang yang yatim. Ya, seorang yang yatim. Apa yang diharapkan dari orang yatim? Makanya wanita-wanita yang lain tidak mau mengambil Rasulullah. Nanti Halimah baru ambil. Walaupun awalnya juga karena memang tidak yang lain ya. Cuma itu. Ya. Tapi nggak ada masalah. Dia niat untuk membantunya juga. Maka Allah memberikan kebaikan. Ya, ya'rifani minallahi az-ziyadata wal khaira. Dia mengetahui dari Allah apa? Az-ziyadah, tambahan dan kebaikan.
Jadi orang-orang musyrik dulu juga yakin bahwa itu dari Allah. Ya, orang-orang musyrik dulu tidak kufur kepada Allah dari sisi keyakinan mereka bahwa yang memberikan rezeki itu Allah. Ya kan? Yang menciptakan langit dan bumi Allah. Itu diyakini oleh orang musyrik di zaman dulu. Mereka yakini itu. Nggak ada yang bisa memberikan rezeki. Nggak ada yang bisa menolong. Makanya ketika mereka dalam kondisi yang terjepit, mereka meminta kepada Allah. Padahal dia musyrik. Nanti ketika mereka dalam kondisi longgar, mereka mensyirikatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang musyrik dulu yakin bahwa itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Nah, jadi mereka tahu ini tambahan dari Allah. Ini kebaikan dari Allah. Hatta iktamalat muddatur radha'ah. Sampai sempurna masa susuan. Berapa lama? Masa susuan berapa lama? Atau saya salah tanya ini? Nggak pernah menyusui ya? Ya. Masa susuan berapa lama? 2 tahun. Jadi masa susuan sempurna 2 tahun. Wa madat sanatani. Maka lewatlah tidak terasa sudah 2 tahun berlalu. Nggak terasa. Itu ya. Kalau kita melakukan semua dengan hati, itu nggak terasa semuanya. Kenapa kadang ada pekerjaan berat? Kadang kenapa ada pekerjaan kelihatan menyiksa kita? Karena kita tidak nikmati. Jadi kalau ada pekerjaan yang kita lakukan, terutama amal soleh, nikmati itu. Ya, jangan dibikin beban, nikmati dia. Maka insya Allah akan jadi ringan semuanya. Ya, seperti itu. Ini dinikmati nggak terasa. 2 tahun berlalu, masya Allah. Karena dia menikmatinya. Kenapa dia menikmatinya? Kebaikan terus datang. Keberkahan terus diberikan. Ingin dapat keberkahan, berarti kita berusaha untuk melakukan amal soleh itu dengan ikhlas. Kita nikmati amal soleh yang kita lakukan. Itu insya Allah nggak terasa, berjalan terus. Jangan terbebani dengan amal soleh. Harusnya dengan adanya amal soleh kita merasa bahagia. Kita nikmati amal soleh itu. Apapun tantangannya. Sama dengan dakwah misalnya. Dengan berbagai macam tantangan yang ada di hadapan kita. Ya, yang mengepung kita, hadapi saja. Jangan mundur. Jangan istilahnya jangan berpikir macam-macam lah. Pokoknya maju saja terus, jalani terus dakwah ini. Dengan banyak rintangannya, banyak masalahnya dan seterusnya, hadapi saja. Dan tadi nikmati dia. Maka insya Allah akan jadi apa? Akan jadi ringan. Tidak terasa itu dakwah tiba-tiba sudah lewat 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun begitu. Nggak terasa. Barakallahu fikum. Sama dengan orang belajar bahasa Arab ya. Sama dengan orang belajar mengaji. Dinikmati semuanya. Maka semua akan menjadi ringan. Ala kulli hal lewatlah 2 tahun berlalu. Maudhat sanatan. Lewat 2 tahun. Fatomathu Halimatu. Maka Halimah kemudian menyapih Rasulullah Muhammad. Selama 2 tahun kemudian disapih. Ya, disapih. Tidak disusui lagi. Wa qad ishtadda wa qawiyah. Dan Nabi Muhammad sudah kuat. Ishtadda, kuat dia. Qawiyah. Ya, sudah kokoh, sudah kuat dia. Fi hadhil fatrah. Pada masa tersebut. Jadi dia sudah kuat karena hidupnya di kampung ya. Disusui sudah 2 tahun. Jadi dia menjadi seorang anak yang kalau bahasa kita sekarang lincah. Aktif. Lincah beliau. Sudah kuat. Ya. Tayyib. Dan tidak menjadi orang yang lemah. Nah sekarang lanjutkan. ثم قال رحمه الله تعالى بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في بني سعد بعد الرضاعة وكانت حليمة تأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه وأسرته كل 6 أشهر ثم ترجع به إلى باديتها في بني سعد فلما اكتملت sampai situ dulu ya. Baqa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Bani Sa'din ba'da ar-radha'ah. Tinggalnya Nabi bersama Bani Sa'ad atau di kampung Bani Sa'ad setelah susuannya selesai. Susuannya 2 tahun, harusnya sudah dikembalikan. Begitu adatnya orang Arab. Kalau sudah 2 tahun dikembalikan ke ibunya. Ya, dikembalikan ke ibunya. Karena anak-anak itu punya hak untuk dapat kasih sayang dari orang tuanya. Makanya kalau kasih mondok anak-anak jangan terlalu kecil, kasihan dia masih butuh kasih sayang orang tuanya. Ya nanti udah besar-besar baru dia mondok ya. Kenapa? Ada kasih sayang yang dia butuhkan dan ini tidak akan diperoleh dari orang lain. Sebaik apapun orang lain, nggak sama dengan orang tua. Maka anak itu butuh kasih sayang. Nah, ini juga seperti itu. Setiap 2 tahun itu anak-anak dikembalikan ke ibunya semua. Begitu semuanya. Tapi ini beda.
disebutkan wa kanat Halimatu ta'ti bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ummihi wa usratihi kulla sittati asyhurin. Halimah As-Sa'diyah, Halimah dari Bani Sa'ad, beliau selalu membawa Nabi Muhammad SAW kepada ibunya dan keluarganya setiap 6 bulan. Setiap 6 bulan dibawa lagi. Dipertemukan lagi dengan ibunya, dilihat hasilnya gimana, bagus atau enggak perkembangannya. Ya, kalau bahasa kita laporan lah ya. Kalau dulu kan nggak ada WA. Kalau ada WA mungkin video call ya. Tapi kan dulu nggak ada WA ya, jadi nggak bisa video call. Jadi harus diantarkan. Kalau video call nggak bisa ya, belum ada. Jadi diantarkan. Setiap berapa bulan? 6 bulan. Setiap 6 bulan dilihat. Jadi kalau dia 2 tahun berarti berapa kali sudah? 4 kali ya. 4 kali dilihat oleh ibunya. Sudah 4 kali dilihat oleh ibunya. Thumma tarji'u ila badiyatiha fi Bani Sa'din. Setelah itu, setelah dikembalikan dilihat oleh ibunya, kembali lagi ke Bani Sa'ad. Ya sekedar anaknya melepas rindu, ibunya melepas rindu, sudah selesai, kembali lagi. Nah inilah pengorbanan seorang ibu ketika menginginkan anaknya dalam kebaikan, maka dia rela mengorbankan apapun itu. Berpisah dengan seorang anak bagi seorang ibu itu bukan perkara yang ringan. Itu perkara berat. Mungkin kalau bapak biasa. Kalau ibu berat. Karena anak itu lahir dari perutnya, dari rahimnya. Maka itu bukan perkara ringan. Ibu Rasulullah Halimah, Aminah, itu membiarkan anaknya berpisah dengan dia, walaupun dia sebenarnya nggak tega. Berat, namanya ibu. Di mana-mana ibu seperti itu. Nah, ini yang dipahami oleh Halimah. Sehingga dia selalu mengantarkan Rasulullah setiap berapa bulan? Setiap 6 bulan. Karena itulah, seorang wanita itu sama semua. Seperti itu. Ya, baperan. Baperan apa namanya? Perasaannya sangat halus sekali ya. Makhluk halus begitu ya. Perasaannya halus sekali. Nah, sekarang seperti itu diantarkan 6 bulan. Setelah itu kalau sudah dilihat oleh ibunya, kembali lagi ke Bani Sa'ad, disusui lagi. Setiap 6 bulan begitu. Falamma iktamalat muddatur radha'ah, ya, fatamathu. Maka ketika sudah sempurna masa susuan, maka kemudian disapi. Setelah 2 tahun disapi. Harusnya apa? Prosesnya kalau sudah begitu. Dikembalikan ke ibunya, nggak diambil lagi. Waja'at bihi ila ummihi. Belum dibaca tadi? Iya. Thumma waja'at bihi ila ummihi harisat ala baqaihi sallallahu alaihi wasallam indaha lamma ra'at minal barakati wal khairi. Ya, yakfi. Waja'at bihi ila ummihi. Lalu kemudian Halimah datang kepada ibunya. Harisat ala baqaihi sallallahu alaihi wasallam indaha. Dengan harapan dia bisa membujuk lagi ibunya supaya dia bisa bawa lagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa tadi? Keberkahan. Dekat dengan Nabi itu luar biasa. Maka ada sahabat yang mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, gimana caranya supaya aku bisa dekat dengan kamu nanti di surga?" Minta dekat. Dia minta dekat dengan Nabi. Ketika kamu minta apa sama saya? Kata sahabat, saya ingin minta kepada kamu supaya dekat dengan kamu di surga. Dekat dengan Nabi itu membahagiakan. Itu yang dirasakan oleh para sahabat. Makanya ketika ada kabar meninggalnya Nabi, itu kan sempat shock. Siapa? Siapa yang shock? Umar bin Khattab sempat shock. Ya, bukan berarti dia nggak percaya takdir. Bukan berarti dia nggak percaya bahwa Nabi akan mati. Innaka mayyitun. Kamu pasti akan mati. Ada orang yang mengatakan Nabi nggak mati. Kalau pas dibacakan sholawat di maulid, Nabi datang ke situ. Pitikanak-kanai. Ini sembarang dibicara. Nabi mati, innaka mayyitun, kata Allah. Kamu pasti akan mati. Itu ketika Nabi masih hidup. Nah ini Umar bin Khattab tahu ada ayat itu. Tapi sok. Perasaan berat. Karena berpisah dengan Nabi itu perasaan berat. Nah, kita sendiri di zaman ini, kalau kita benar-benar mempelajari sunnah, mengamalkannya, menyebarkannya kepada orang lain, ketika kita berpisah dengan sunnah, itu harusnya kita juga sok. Kita berat berpisah dengan sunnah. Yang tadinya diamalkan kemudian tidak, ya, yang tadinya semangat kemudian futur, ya, mundur teratur, pelan-pelan mundur gitu. Pertama semangat taklim, setelah itu 2 hari sekali kelihatan, setelah itu sepekan sekali, dan seterusnya akhirnya hilang. Nah, itu futur namanya. Itu harusnya sok, berat. Ketika sunnah dihina, harusnya sok. Ketika Nabi diejek, harusnya sok. Ketika sunnah ditinggalkan, harusnya merasa berat. Itulah, kedekatan dengan Nabi luar biasa.
Ketika berada di sebuah kampung yang penduduknya paham dengan sunnah, bahagia. Ketika tinggal di sebuah kampung, masyarakat tidak suka dengan sunnah, akan merasa tidak bahagia. Itulah kedekatan dengan Nabi yang dirasakan oleh siapa? Halimah. Tapi waktu itu kan belum ada sunnah ya. Dia cuma merasa bahagia dekat dengan Nabi. Makanya harusnya Nabi dikembalikan ke ibunya. Tapi apa bilang Halimah? Gimana kalau saya bawa lagi? Ya, bagaimana kalau saya bawa lagi? Saya ajak lagi ke kampung. Masya Allah. Jadi dia kembalikan ke ibunya dengan harapan dia bisa ambil lagi. Ya, kenapa? Lamma ra'at minal barakati wal khair. Karena dia melihat dengan adanya Muhammad di rumah dia, itu memberikan keberkahan dan kebaikan. Keberkahan dan kebaikan. Apakah ini bisa kita terapkan sekarang? Bisa. Gimana caranya? Bawa sunnah di rumah kita. Gitu caranya. Bawa sunnah di rumah kita. Dulu Halimah, Muhammad itu cuma satu. Gak bisa orang rebutan. Pasti cuma satu orang yang dapat. Ini sekarang beda dengan kita. Nabi meninggalkan sunnah. Sunnah itu biasa diamalkan semua orang. Bisa diamalkan si fulan, bisa diamalkan si alan, bisa diamalkan fulana. Semua bisa membawa sunnah ke rumahnya. Ketika rumah kita dipenuhi dengan sunnah, inilah yang akan mendatangkan apa? Al-barakah wal khair. Keberkahan dan kebaikan. Keberkahan dan kebaikan akan diberikan Allah bagi mereka yang membawa sunnah ke rumahnya. Ya, melaksanakan sunnah di rumahnya, melaksanakan hal-hal yang dicintai Nabi Muhammad SAW, yang diamalkan Nabi Muhammad SAW, meninggalkan perkara-perkara yang Nabi tidak ajarkan, perkara-perkara bid'ah dia tinggalkan, ya, dia tidak lakukan. Masya Allah. Ini insya Allah akan membawa apa tadi? Keberkahan dan kebaikan. Baik. Apa yang terjadi ketika apakah ibunya Nabi Aminah mengizinkan itu atau tidak? Kita lihat lanjutannya. Silakan. طلبت من أم النبي صلى الله عليه وسلم أن تتركه عندها حتى يغلظ فإنها تخاف عليه وباء مكة فرضيت أمه صلى الله عليه وسلم بذلك ورجعت به حليمة إلى بيتها مستبشرة ومسرورة. Ya, Fatolabat min ummin Nabi, maka dia minta izin kepada ibunya, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tatrukahu indaha, supaya membiarkan Nabi tinggal bersama Halimah, hatta yaqullah, sampai Nabi itu lebih kuat lagi, sampai Nabi itu lebih kuat lagi. Ya, sampai betul-betul dia mapan gitu ya, sudah bisa. Nah, jadi diminta, gimana kalau saya bawa lagi? Sudah, bicaranya bukan masalah apa tadi? Bukan bisnis lagi bicaranya sekarang. Bicaranya sudah sayang, cinta, senang, ya. Ingin diberikan keberkahan, ingin diberikan kebaikan, sudah ceritanya sudah kayak begitu. Bukan lagi bicara masalah bisnis lagi. Karena udah selesai. Ya, sudah selesai. Jadi, bagaimana kalau saya bawa lagi sama saya? Masya Allah. Ya, semua yang dekat dengan Nabi akan bahagia. Akan bahagia, akan tahu bahwa ini adalah bukan orang biasa. Ya, taib. Apa yang terjadi ketika Halimah meminta kepada Aminah ibunda Rasulullah untuk membiarkan anaknya bersama Halimah, fa innaha takhafu alaihi waba'a Makkah. Karena dia khawatir nanti Muhammad ini kena wabah di Mekah. Karena supaya lebih kuat lagi. Ya, ini bisa saja memang seperti itu, bisa saja memang supaya dikasih gitu kan. Kan ini bahasa-bahasa diplomasi gitu. Kita bahasa diplomasi ini, apakah benar seperti itu ataukah supaya dikasih? Kemudian apa yang terjadi? Faradiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam bidzalika. Maka ibunya pun meridhoi, mengizinkannya. Ya, mengizinkannya. Baik. Kemudian waraja'at bihi Halimatu ila baitiha, lalu Halimah kembali lagi ke rumahnya, mustabsyiratan masruratan, dalam kondisi bahagia dan gembira. Gembira karena dia berhasil membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak tahu kalau sekarang ya, dulu orang saling percaya. Kan Halimah sama Aminah kan enggak saling kenal. Tapi mereka saling percaya. Kalau sekarang bisa diculik ya. Anak kecil begitu dibawa bisa diculik gitu. Dulu Masya Allah ya, mereka saling percaya karena itu sudah kebiasaan adatnya dari orang-orang
orang-orang Arab pada saat itu. Taib. Terus lanjut lagi. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وبقي النبي صلى الله عليه وسلم عندها بعد ذلك نحو سنتين ثم وقعت حادثة غريبة أحدثت خوفا في حليمة وزوجها حتى رد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه وتلك الحادثة هي شق صدره صلى الله عليه وسلم وإليكم بيان ذلك. Baik. Nah, setelah itu wabakian Nabi sallallahu alaihi wasallam indaha. Setelah itu Nabi pun tinggal bersama dengan Halimah ya di rumahnya. Ba'da dzalika, setelah itu nahwa sintain, sekitar 2 tahun. Jadi sudah 2 tahun tambah lagi 2 tahun. Berarti umurnya berapa Nabi pada saat itu? 4 tahun ya, karena saya begini berarti 4 tahun ya. 2 tahun tambah 2 tahun. Jadi ini 4 tahun. Cerdas semua, Masya Allah. Jadi 4 tahun ya. Jadi 4 tahun. Thumma waqa'at haditsatun gharibatun. Kemudian terjadilah peristiwa yang aneh. Umur 4 tahun terjadi peristiwa aneh. Peristiwa yang mencengangkan. Ya. Kalau mungkin sekarang amazing story gitu. Kisah yang menakjubkan ini terjadi. Ahdatsat khaufan fi Halimata wa zawjiha. Sebuah kejadian yang membuat khawatir, membuat takut Halimah dan suaminya. Khawatir dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau hilang anaknya orang gimana ini? Jadi ada sebuah kejadian. Hatta raddan Nabiya SAW ila ummihi. Sampai keduanya mengembalikan Nabi kepada ibunya. Ambil saja ini anak kamu. Saya khawatir ini. Ya, karena ada kejadian. Jadi 4 tahun dikembalikan ke ibunya. Berapa tahun tinggal sama Halimah? 4 tahun. Berarti dikembalikan ke ibunya umur? Ya 4 tahun. Karena memang umur berapa bulan ya, mungkin 1 bulan 2 bulan dibawa seperti itu. Taib. Nah, watilkal haditsatu hiya syakku sadrihi sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa yang terjadi itu adalah peristiwa pembelahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini aneh kan? Pembelahan dada, Masya Allah. Katanya orang, wallahu a'lam, ini cuma katanya orang. Ini dijadikan sebagai inspirasi media kedokteran, ilmu kedokteran untuk melakukan operasi pembedahan. Wallahu alam, itu cuma benar atau salah wallahu alam. Yang jelas pembedahan sudah ada di zaman Nabi. Dilakukan oleh siapa? Oleh malaikat Jibril. Dilakukan oleh malaikat Jibril. Bagaimana pembedahan itu? Kata Syekh, wa ilaikum bayanu dzalik. Maka sekarang saya akan jelaskan kepada kalian tentang kejadian tersebut. Baik, tafadhal. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى شق الصدر قال أنس بن مالك رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم آتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه أي ضمه وجمعه ثم أعاده في مكانه. Baik. Syakkur sadri, kejadian peristiwa pembelahan dada. Ini dilakukan oleh orang yang profesional saya. Jangan dicontoh, ini kisah yang dicontoh. Jangan sampai kita mau membersihkan hati anak kita, kita belah dadanya. Waduh, ini di mana dapat dari sirah nabawiyah? Waduh, ini salah paham berarti ya. Jangan sampai salah paham ya. Jadi ini peristiwa dilakukan orang yang ahli ya, yang memang malaikat kan bisa melakukan itu. Kita kan nggak bisa ya. Baik. Jadi syakkus sadri, peristiwa pembelahan dada. Qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, berkata Anas bin Malik radhiyallahu an. Jadi yang cerita ini Anas bin Malik. Seorang sahabat Nabi yang pernah tinggal bersama Rasulullah selama berapa tahun? 10 tahun. Anas bin Malik punya ibu yang terkenal, namanya siapa ibunya Anas bin Malik? Ummu Sulaim ya. Ummu Sulaim itu ibunya Anas bin Malik. Terkenal itu ibunya. Baik. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibrilu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh Jibril. Wa huwa yal'abu ma'agil mani. Waktu itu Nabi sedang bermain dengan teman-temannya, anak-anak kecil yang lain. Nah, Nabi juga main-main. Walaupun dia adalah calon seorang Nabi, seorang Rasul, tapi masa kecilnya juga main-main. Itu wajar anak-anak ya. Makanya anak-anak jangan dilarang main-main.
Ya, anak-anak itu diarahkan. Kalau misalnya ada anak-anak ke masjid, lalu dia main-main, jangan diusir dari masjid. Kamu nggak usah datang ke masjid. Keliru, diarahkan, diceritakan kebaikan, dikasih tahu bahwa masjid untuk begini dan begitu. Jangan diusir. Nanti anak-anak itu jadi tidak mau ke masjid. Karena selalu bertemu dengan orang-orang yang selalu mengusir dia di masjid. Nah, anak-anak main-main itu wajar. Wajar atau enggak anak-anak main-main? Wajar. Ya, yang enggak wajar bapaknya main-main di masjid. Ini enggak wajar ini. Bapaknya main-main di masjid. Kalau anak-anak main di masjid wajar. Nah, ini yang diarahkan. Gimana anak-anak itu supaya senang di masjid, bahagia di masjid. Sisa diarahkan, dibuatkan kegiatan-kegiatan yang membuat mereka bahagia dan tidak membuat masjid itu menjadi terganggu orang sholat berjamaah dan beribadah di situ. Nah, jadi Nabi juga main-main sama. Jadi kalau ada anak-anak kita suka main-main, itu wajar, namanya anak-anak. Ya kan? Itu wajar. Jadi Nabi juga main-main sama. Waktu itu ketika Nabi main-main bersama beberapa orang anak, fa'akhadahu fasoro'ahu. Lalu dipegang atau ditangkap, apa istilahnya? Ditangkap gitu ya. Tiba-tiba ditangkap oleh malaikat Jibril, ya. Lalu kemudian dibaringkan, fasoro'ahu. Soro'ah sebenarnya dibanting, tapi kan tidak mungkin Rasulullah dibanting. Dibaringkan beliau. Ya, maksudnya dibaringkan beliau, setelah ditangkap dibaringkan. Kemudian apa? Fasyaqqa an qalbihi, lalu dibelah dadanya. Ya, untuk diambil kolbunya, hatinya diambil. Ya, fastakhrajal qalba. Jadi dibelah dadanya, diambil hatinya. Ya, fastakhraja minhu alaqatan. Lalu dia dari hati itu diambillah segumpal darah. Ada segumpal darah, alaqah, segumpal darah. Diambil segumpal darah itu. Itu dari hati. Dari hati diambil segumpal darah. Enggak tahu gimana caranya karena enggak digambarkan di situ. Yang jelas seperti itu. Ya, faqala, kemudian Jibril mengatakan, "Hadza haddu syaitani minka." Wahai Muhammad, ini adalah bagian syaitan darimu. Jadi tempat syaitan di hati diambil oleh malaikat. Supaya syaitan enggak ke situ lagi. Bagiannya syaitan. Setelah itu, thumma ghasalahu, lalu dicuci. Fitostin min dhahabin, dicuci di dalam bejana ataupun baskom yang terbuat dari emas. Bima izamzama, dengan air zam-zam. Ya, dicuci dengan air zam-zam. Jadi hatinya dicuci dengan air zam-zam. Thumma la'amahu ay dhammahu wa jama'ahu, kemudian dikumpulkan kembali, disatukan kembali, ya kayak orang operasi. Setelah diselesaikan, disatukan kembali, thumma a'adahu fi makanihi, lalu dikembalikan ke tempatnya. Sudah selesai. Tapi nggak ada bekas. Ya, dan itulah kelebihan atau kekuatan malaikat yang Allah berikan kepada mereka. Jadi setiap malaikat itu ada kekuatan. Sama dengan jin ada kekuatan. Jin ada kekuatan. Makanya kalau ada tiba-tiba lihat ada senjata bisa terbang sendiri, bisa jalan-jalan sendiri, bisa berdiri, itu bukan senjatanya yang berdiri, itu jin yang pegang. Karena dia punya kekuatan atau dia adalah makhluk yang tidak nampak. Jadi ibaratnya saya angkat ini seperti ini, naik di atas, ini kan kelihatan. Karena saya bukan makhluk gaib. Kalau saya makhluk gaib, yang kelihatan cuma gelasnya terangkat. Nah, gitulah skenario yang dibuat oleh jin. Ya, siapa sutradaranya? Jin. Skenarionya kayak begitu. Jadi orang-orang percaya, wah, ini senjata berarti ada isinya. Gitu kan? Padahal nggak ada, itu senjata biasa. Makanya kalau senjata itu dipatah-patah, diapakan, itu senjata nggak bisa menolong dirinya sendiri. Gimana dia bisa menolong kita gitu? Jadi jangan aneh yang begituan. Itu jin. Sisa diruqyah saja. Ya, nah, susah diruqyah. Insya Allah ada pengaruhnya kalau diruqyah ya. Dibacakan Al-Fatihah atau dibacakan ayat kursi, insya Allah ada pengaruhnya. Nah, seperti itu. Jadi, makhluk-makhluk tadi, jin, malaikat, itu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat bisa merubah wujudnya menjadi manusia. Malaikat juga makhluk gaib, nggak kelihatan. Malaikat juga bisa membelah tadi yang dilakukan. Dia belah dada, kemudian ditutup kembali, dikembalikan ke asalnya, kemudian tidak ada bekas jahitan. Itu kekuatan yang Allah berikan kepada mereka. Sebagai ujian bagi manusia. Sebagai ujian bagi manusia. Apakah mereka beriman atau tidak. Jadi dikembalikan ke situ, selesai. Waja'al gilman, ya, yas'auna ila ummihi.
Kemudian anak-anak itu kemudian berlari menuju ibunya. Maksudnya ibu susuannya. Mereka mau lapor. Yakni dha'rihi wahia al-murdi'ah. Maksudnya menuju kepada ibu susuannya. Faqalu, maka mereka mengatakan, inna Muhammadan qad qutila. Muhammad tadi ibu dibunuh. Ada orang pegang kemudian dibelah dadanya, dibunuh beliau. Ya, Nabi Muhammad itu dibunuh. Lapor, namanya anak-anak, apa yang dia lihat itu dia laporkan. Makanya kalau ada anak lapor, cek and recheck dulu. Jangan langsung diterima, langsung main pukul saja. Ya, Bu, saya tadi dipukul si anu. Jangan langsung tiba-tiba kita melabrak anaknya yang memukul tadi, padahal sebenarnya bukan dipukul, dipegang. Cuma pegangnya keras. Jadi dipukul namanya. Ya, atau dia cuma meletakkan tangannya di pipinya gitu. Cuma caranya keras, jadi dipukul. Jadi anak-anak kalau lapor itu dicek dulu. Nah, ini ketika mereka lapor dan mereka banyak waktu itu, akhirnya membuat ibunya itu merasa cemas. Dia bilang, Muhammad telah dibunuh. Pokoknya mereka cemas, takut. Karena mereka juga suka dengan Nabi Muhammad, temannya ya. Dilaporkan kepada ibunya. Fastaqbaluhu. Kemudian mereka pun semua bersegera menemui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahwa muntaqiul laun, ya, wahwa muntaqiul laun. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi ya dia baik-baik saja. Dalam kondisi dia baik-baik saja. Jadi saat itu datang kepada ibunya lapor, ya. Kemudian mereka pun menyusul ya, menyusul siapa namanya? Nabi Muhammad SAW, dan ketika itu berubah mukanya menjadi pucat ya, dalam kondisi takut sekali ibunya ya, bapaknya juga, anak-anak semua mereka takut dengan apa yang terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW. Nah kemudian satu lagi ya. Qala Anas, berkata Anas, wa qad kuntu ara athara dzalikal muhyit fi sadrihi, dan aku pernah melihat ada bekas seakan-akan terjahit di dadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi betul-betul halus caranya ya, sampai orang nggak tahu, tapi Anas pernah melihatnya. Taib, ini menunjukkan bahwa itu betul-betul sebuah kejadian yang terjadi, ya, betul-betul sebuah kejadian yang terjadi. Taib. Demikianlah kisah yang menyebabkan Halimah dan suaminya merasa khawatir, dan kemudian dia membawa Nabi kepada ibunya yang asli. Siapa ibunya? Aminah. Tapi Halimah tidak bilang, saya mau anak itu kembali lagi sama saya. Enggak, tidak bilang begitu lagi dia, karena dia sangat khawatir sekali. Umur berapa tahun itu? Umur 4 tahun. Nah setelah itu umur 4 tahun dia bersama dengan ibunya. Lalu apa yang akan terjadi ketika Nabi bersama ibunya? Apakah ibunya akan terus bersamanya, atau ibunya juga akan mengalami beberapa kejadian-kejadian? Insya Allah akan kita lihat nanti di pertemuan kita selanjutnya tentang kisah Nabi setelah bersama dengan ibunya. Ikuti terus ya kisahnya sampai Nabi SAW menyelesaikan dakwahnya. Akan kita dapatkan sebuah pelajaran yang sangat banyak sekali. Ini dari kecil, Masya Allah, bisa dibayangkan ya, kita belajar sirah nabawiyah sejak Nabi belum lahir sampai belum lahir, kecil begini gini. Itu kalau kita pelajari semua, kalau kita dengar nama Nabi lalu kita bayangkan itu kayak gimana itu, sedih gitu. Kita kalau ke Masjid Nabawi aja itu, kalau ke Masjid Nabawi kemudian ingat dulu di sini para sahabat belajar dan seterusnya, itu kayak kita sedih sekali. Ya. Kita lewat di kubur Nabi, kita mengucapkan salam, itu kayak sedih sekali. Tapi ini, pelajari dulu sirahnya Nabi, supaya kita tahu kondisi dulu bagaimana dengan kondisi sekarang. Ya, dengan kondisi sekarang. Dan bagaimana dakwahnya Nabi yang berat, bagaimana dakwahnya sahabat. Akan disebutkan sebagian kisah dakwahnya sahabat di sini. Ya, bagaimana berat tantangan mereka di dalam memperjuangkan Islam dan sunnah. Maka ketika kita melihat kondisi sekarang ini, kita melihat bahwa ujian kita hari ini tidak ada apa-apanya. Sebagaimana kata Nabi apa? Inna syaddan nasi balaan al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Sesungguhnya manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Kemudian orang setelahnya, dan setelahnya lagi.
maka cobaan kita nggak ada apa-apanya. Maka teruslah berdakwah, jangan putus asa. Yang belajar teruslah belajar, jangan putus asa. Yang sudah belajar, ya amalkan ilmunya, ya, dan kalau bisa sampaikan kepada orang lain. Teruslah begitu dakwah sampai dakwah ini tersebar dari Sabang sampai Merauke di seluruh titik kabupaten, kecamatan, desa yang ada di seluruh Indonesia, agar manusia mengenal sunnah Nabi dan kemudian akan memberikan keberkahan sebagaimana Halimah diberikan keberkahan dengan dekatnya dengan Nabi, dan kita berharap Indonesia diberikan keberkahan dengan pahamnya sunnah dan diamalkan sunnah di seluruh penjuru Nusantara. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya butuh setiap orang yang paham sunnah untuk menyampaikannya kepada orang lain. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.